Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sugiarto, CKB Angkatan 10, SD Negeri 1 Sumberagung, Kecamatan Sebun Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dengan fasilitator Ibu Ermalisme MPD dan pengajar praktek Ibu Titik Sugiyarti SPD. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Gajah Dewantara dalam koneksi ruang dan materi. Pengertian, pendidikan, dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan yang dapat menjadikan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terpinta orang lain. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul. Setiap murid pada dasarnya tidak ada yang bodoh. Yang ada adalah murid yang cepat menangkap pelajaran dan yang lamban dalam menerima pelajaran. Murid yang cepat menerima pelajaran kita sebut dengan anak yang pintar, dan murid yang lamban dalam menerima pelajaran sering kita sebut dengan anak yang bodoh. Akan tetapi, sebenarnya itu adalah yang salah. Sejatinya, semua murid itu pintar dan mereka itu belum mendapatkan kesempatan mendapatkan guru yang baik serta metode yang baik. Terus kemudian apa yang saya lakukan dan terapkan sebelum saya mempelajari modul adalah bahwasanya selama ini saya hanya mentransfer ilmu saja. Saya kurang memperhatikan pemahaman anak tentang bagaimana mereka memahami materi itu sendiri. Saya hanya mentransfer materi saja. Ketuntasan menyampaikan materi lebih penting dan hanya berfokus pada nilai kognitif saja, seperti mengerjakan soal, tugas, atau ulangan harian. Jika nilai sudah di atas KKM, saya nyatakan berhasil. Terus kemudian saya hanya menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang terus-menerus monoton, dalam artian kurang variasi, kurang menarik, dan kurang menyenangkan, serta tidak memperhatikan karakteristik dari peserta didik. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah, pertama, saya mulai ada perubahan perbedaan antara karakteristik murid, bahwasanya setiap murid itu unik, setiap murid itu berbeda. Maka dari itu mulai pemikiran saya terbuka bahwasanya karakteristik murid itu penting dan penting bagi kita untuk menerapkan metode yang berbeda-beda. Selanjutnya merubah pemikiran saya bahwasanya di sekitar kita, lingkungan kita, semuanya bisa menjadikan sumber bahan belajar. Selama ini, saya hanya mengandalkan buku dan saya sendiri sebagai sumber belajar untuk anak-anak. Padahal tentunya itu salah sekali, karena sebenarnya anak-anak bisa belajar dari manapun, dari sumber manapun. Dan selama ini mungkin saya sering menerapkan teacher center. Artinya apa? Saya guru sebagai tempat atau satu-satunya sumber belajar. Dan saya akan merubah itu menjadikan saya menjadi sekedar fasilitator saja, tetapi murid menjadi study center atau murid menjadi pusat pembelajaran. Lalu apa yang dapat saya terapkan yang lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan menghadirkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya akan melibatkan anak dalam setiap proses pembelajaran. Saya akan coba menghadirkan permainan dan saya coba akan menerapkan teknologi pendidikan, di mana saya akan menjadi teladan bagi mereka. Saya akan menjadikan contoh
Dan kemudian saya akan memberikan semangat, dukungan ketika saya mungkin di belakang mereka, dan kemudian saya akan membersamai mereka. Jadi setiap kegiatan-kegiatan seperti pembersamaan, seperti kegiatan pembiasaan, saya juga akan memberikan contoh serta memberikan dukungan kepada mereka. Terus kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat dan alam dan kodrat zaman mereka. Bahwasanya mereka juga harus disesuaikan dengan teknologi pada saat sekarang ini. Dan yang terakhir tentunya juga adalah pembelajaran harus menghadirkan budi pekerti. Bahwasanya anak yang memiliki budi pekerti, mereka akan paham bahwasanya mereka itu memiliki kebebasan dan juga kebebasan orang lain. Ketika mereka sudah memahami bahwasanya setiap kebebasan mereka itu tidak menyinggung orang lain, berarti mereka sudah mengerti akan arti sebuah kemerdekaan manusia. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat menjadi inspirasi. Terima kasih.